Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas latihan soal tentang aliran linguistik dan silabel untuk UP PPG Bahasa Indonesia maupun UKM PPG Bahasa Indonesia dan bisa juga P3K Bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Ani belajar di depan rumah. Kalimat di atas terdiri dari kata dasar Ani di depan rumah. Kata turunannya belajar. Jika digolongkan, maka kata-kata tersebut termasuk nomina, verba. Guru menyuruh siswa mengelompokkan kata-kata tersebut. Pertanyaannya, aliran linguistik yang dipakai adalah A. Tradisional, B. Transformasi, C. Struktural, D. Takmemik, atau E. Fungsional. Jawabannya adalah yang C. Struktural. Aliran linguistik struktural ini adalah aliran yang menelaah bahasa yang berdasarkan pada struktur atau bentuknya saja. Kajiannya dimulai dari fonem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Aliran ini juga sering menggunakan istilah verba, adjektiva, nomina, dan lain-lain. Sedangkan untuk aliran tradisional ini adalah aliran linguistik yang menggunakan pembagian jenis kata yang bersumber dari onoma, rema jika menurut Plato. Sedangkan onoma, rema, dan sindesmos ini menurut Aristoteles. Onoma ini adalah kata benda, sedangkan rema ini kata sifat dan kata kerja. Nah, pada aliran linguistik tradisional ini belum dibedakan antara kata sifat dan kata kerja, sehingga penyebutannya masih menjadi satu, yaitu rema. Sedangkan untuk sindesmos yang penambahan menurut Aristoteles ini bersesuaian dengan partikel. Kemudian untuk opsi B, transformasi ini juga salah satu aliran linguistik yang salah satu cirinya yaitu bahasa bersifat kreatif. Contohnya, menganak sungai. Menganak sungai ini artinya menyerupai anak sungai. Ya, menganak, imbuhan meng ditambahkan dengan kata dasar anak. Kemudian untuk opsi D, takmemik, ini adalah aliran linguistik yang setiap strukturnya terdiri atas takmen-takmen. Takmen adalah bagian dari konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri, yakni ada slot, kelas, peran, dan kohesi. Kemudian untuk opsi E, fungsional, ini adalah aliran linguistik yang menekankan fungsi dalam menganalisis bahasa. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikanlah analisis kalimat di bawah ini. Ada kalimat adik membeli majalah tadi pagi yang dianalisis menggunakan kategori seperti ini. Pertanyaannya, kalimat di atas telah dianalisis menggunakan teori dari aliran linguistik. A. Kasus, B. Tradisional, C. Struktural, D. Takmemik, atau E. Fungsional. Jawabannya adalah yang D. Takmemik. Karena pada analisis takmemik ini terdapat beberapa bagian. Ada fungsi, peran, kategori, dan kohesi. Sebelah sini fungsi, ini peran, kemudian kategori, dan bagian yang kosong ini adalah kohesi. Berikut ini keterangannya. Kalau kita lihat untuk kata adik, ini fungsinya sebagai subjek, kemudian perannya sebagai pelaku,
kemudian kategorinya termasuk kata ganti, ya. Kemudian kenapa bagian kohesi ini dikosongkan? Ya, karena keterkaitan antara satuan-satuan lingual atau kohesi yang seharusnya ada di bagian keempat ini pada analisis di atas ini dikosongkan karena bahasa Indonesia bukanlah termasuk jenis bahasa berkasus. Contoh bahasa berkasus adalah bahasa Jerman. Sedangkan untuk opsi A, kasus ini termasuk salah satu teori tata bahasa, ya. Dalam tata bahasa kasus ini dikenal istilah-istilah seperti agen atau pelaku, experiencer atau mengalami, kemudian objek, kemudian source atau bisa disebut juga keadaan, tempat, waktu, kemudian ada goal atau tujuan, dan referensial atau acuan. Nah, dalam takmemik ini sekali lagi pada bagian kohesi di bagian sini ini dikosongkan karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang berkasus. Maksudnya berkasus itu bukan bahasa yang punya masalah gitu, bukan ya. Ini adalah istilah dalam linguistik. Beberapa kasus dalam linguistik ini ada yang disebut akusatif, alatif, datif, elatif, adesif, genetif ya. Sekali lagi, bahasa berkasus ini contohnya ada dalam bahasa Jerman. Lanjut ke soal nomor 3. Konsonan yang terletak di sebelah kanan vokal dalam satu silabel biasanya menjadi bunyi akhir dalam sebuah silabel. Disebut A. Onset, B. Fonem, C. Koda, D. Allofon, atau E. Nukleus. Jawabannya adalah iya, C. Koda. Silabel ini suku kata ya teman-teman. Kemudian untuk opsi A, onset ini apa? Onset adalah konsonan yang terletak di sebelah kiri vokal dalam satu silabel atau dalam satu suku kata. Biasanya menjadi bunyi pertama dalam sebuah silabel ya. Kemudian untuk opsi B, fonem. Fonem adalah bunyi ya. Sedangkan allofon ini adalah varian pelafalan fonem. Allofon ada beberapa. Ini dia. Fonem A memiliki allofon 1 saja. Fonem I memiliki jumlah allofon 2. I kecil dan I kapital. Ya. Dan seterusnya. Ini dia varian pelafalan fonem atau allofon. Sedangkan untuk opsi E, nukleus. Nukleus ini adalah vokoidnya atau vokalnya, ya. Huruf vokalnya. Baik, setelah ini kita akan pahami bersama contoh-contoh onset dan koda pada soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam kata gabus, yang menjadi koda adalah fonem A, G, B, A, C, B, D, U, atau E, S. Jawabannya adalah iya, yang E. Fonem S. Ya, kita ingat lagi ya, baru saja kita bahas bahwa koda adalah konsonan yang terletak di sebelah kanan vokal dalam satu silabel. Biasanya menjadi bunyi akhir dalam sebuah silabel. Silabel ini adalah suku kata. Ini sudah dibagi menjadi 2 suku kata atau 2 silabel. Silabel ga dan silabel bus. Nah, yang menjadi koda adalah fonem S ya. Pada silabel kedua ini. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kata Jumat, yang menjadi onset adalah fonem A, J, B, U, C, M, D, A, atau E, T. Jawabannya adalah iya, yang A. Fonem C. Kita ingat lagi ya, pembahasan yang tadi
bahwa onset adalah konsonan yang terletak di sebelah kiri vokal dalam satu silabel atau satu suku kata. Biasanya menjadi bunyi pertama dalam sebuah silabel. Kita lihat ya silabel yang pertama, jum ya, suku kata yang pertama, jum ini. Nah, onsetnya berarti fonem J ya, karena terletak di sebelah kiri vokal dalam satu silabel. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 6. Kata sisir dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu bentuk huruf. Kata tersebut terdiri atas 4 huruf, yaitu SI, SIR. Jika urutannya diubah, maka maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Struktural, B. Fungsional, C. Deskriptif, D. Transformasi, atau E. Takmimik. Jawabannya adalah ya, yang A. Struktural. Dia melakukan analisis dari segi bentuknya ya. Dari kata sisir ya, kemudian dianalisis menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu huruf ya. Maka kajian linguistik ini adalah aliran struktural ya, karena berfokus pada bentuknya atau strukturnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dari aspek morfologi dapat dilihat contoh penggunaan awalan me dan pe. Awalan me, tabung, dan pe, tabung memiliki fungsi pembeda. Metabung menjadi menabung sebagai verba dan petabung menjadi penabung sebagai nomina. Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda, maka fungsinya pun menjadi berbeda. Pertanyaannya, hal tersebut merupakan kajian dari aliran linguistik A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmimik. Jawabannya adalah ya, jelas yang C. Fungsional ya. Kata kuncinya ini, yang dilihat adalah fungsinya. Pelekatan morfem terikat me dan pe ini memiliki fungsi untuk pembeda makna. Maka aliran linguistik yang sesuai adalah fungsional. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan kalimat berikut. Senandung memasak bakso. Kalimat tersebut dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu bentuk kata. Kalimat tersebut terdiri atas 3 kata. Senandung, memasak, dan bakso. Pertanyaannya, kajian unit bahasa seperti contoh tersebut merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmimik. Jawabannya adalah iya, yang B. Struktural. Sekali lagi, struktural ini adalah aliran linguistik yang berfokus pada bentuk. Ya, ini ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan kalimat berikut. Bu Sinta, guru bahasa Indonesia SMA, akan mengajarkan materi yang berkaitan dengan kajian morfologi berupa frasa yang merupakan unit gramatikal dengan menyajikan sebuah kalimat di bawah ini. Siska sedang membaca novel di perpustakaan. Dari kalimat tersebut dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu frasa. Kalimat tersebut memiliki frasa sedang membaca dan di perpustakaan. Pertanyaannya, kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmimik. Jawabannya adalah ya, yang B. Struktural. Sudah mulai bisa dipahami ya, bahwa aliran linguistik struktural ini berfokus pada bentuk ya. Ini ya,
menjadi unit yang lebih kecil, yaitu frasa. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Bajunya robek membibir, pohon itu memayung, batu itu mengursi. Pertanyaannya, kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah ya, yang D. Transformasi. Transformasi ini bisa kita ingat lagi ya, bahwa aliran yang salah satu cirinya yaitu bahasa bersifat kreatif. Kalau kita amati dari kalimat-kalimat ini, kata yang digarisbawahi ini, ya, ini merupakan salah satu wujud bahasa yang kreatif. Membibir, artinya menyerupai bibir, berasal dari prefiks meng, ditambahkan dengan kata dasar bibir. Begitu juga dengan memayung, yang memiliki arti menyerupai payung. Kemudian mengursi, yang memiliki arti menyerupai kursi. Ini adalah contoh bahasa yang bersifat kreatif, ya, termasuk aliran transformasi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan percakapan berikut, percakapan antara guru dan siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, hari ini Ibu akan mengadakan kuis. Baik Bu, apakah semuanya siap? Siap Bu. Pertanyaannya, contoh percakapan tersebut jika dilihat dari makna setiap kalimatnya termasuk dalam unit kajian linguistik. A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah ya, yang A. Deskriptif, ya. Kenapa bisa deskriptif? Karena ini ya, dilihat dari makna setiap kalimatnya. Karena kajian linguistik deskriptif ini adalah kajian linguistik yang mendeskripsikan bahasa secara apa adanya, yaitu hanya memperhatikan akan makna dan arti yang sesuai konteksnya. Kalau kita lihat percakapan ini adalah percakapan yang apa adanya dan sesuai konteks, ya. Sang guru mengucapkan selamat pagi anak-anak. Siswa pun menjawab sesuai konteksnya, ya. Mereka menjawab pagi Bu. Inilah contoh kajian linguistik deskriptif. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan ilustrasi berikut. Akbar membaca buku mata pelajaran. Guru menjelaskan pada para siswa jika terdapat afiksasi pada kata membaca. Kegiatan tersebut termasuk dalam unit kajian linguistik A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah iya, yang B. Struktural. Kita ingat lagi bahwa struktural ini pasti berkaitan dengan bentuk, ya, atau struktur. Kita cermati bagian ini, ya. Terdapat afiksasi pada kata membaca. Afiksasi ini kan imbuhan, berarti berkaitan dengan bentuk. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan ilustrasi berikut. Akbar sangat senang bermain kelereng di lapangan. Kalimat di atas terdiri atas kata dasar Akbar, sangat senang kelereng di lapangan. Selain itu terdapat kata turunan bermain. Jika digolongkan maka kata-kata tersebut termasuk nomina, verba, adverbia. Ibu guru pun menyuruh siswa mengelompokkan kata-kata tersebut. Pertanyaannya, kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah ya, B. Struktural.
pasti sudah sangat paham ya bahwa aliran struktural ini berkaitan dengan bentuk. Bisa kita lihat bagian ini terdiri atas kata dasar, kemudian kata turunan ya. Kemudian ada penyebutan nomina, verba, adverbia yang sudah kita pahami bahwa itu adalah ciri aliran struktural. Kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan kalimat di bawah ini. Pak Tarsis sedang mengerjakan tugas. Kalimat di atas merupakan kajian unit bahasa dalam aliran linguistik struktural yang mempunyai pola SPO. Pertanyaannya, kalimat yang mempunyai struktur pola yang sama dengan contoh kajian kalimat di atas adalah A. Pak Indrajaya sedang membaca di teras. B. Ibu Sutriani sedang menyelesaikan tugas di kamar. C. Ibu Margareta sedang berbelanja buah-buahan. D. Nona Aira Aftani sedang menyeduh kopi. Atau E. Matanya bercucuran air mata. Jawabannya adalah iya, yang D. Nona Aira Aftani sedang menyeduh kopi. Ini memiliki pola yang sama, yaitu SPO. Nona Aira Aftani sebagai subjek sedang menyeduh, predikat, kopi, objek. Sedangkan untuk opsi A ini memiliki pola SPK. Kemudian untuk opsi B ini memiliki pola SPOK. Sedangkan untuk opsi C ini memiliki pola SPPL. Ya, Ibu Margareta, subjek, sedang berbelanja, predikat, buah-buahan, pelengkap. Begitu juga dengan opsi E, matanya bercucuran air mata. Ini memiliki pola SPPL. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang hendak melaksanakan atau mengikuti UP PPG Bahasa Indonesia bisa dilancarkan dalam mengerjakan soalnya. Kemudian yang hendak mengikuti seleksi P3K juga dimudahkan dan berhasil lulus. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.